Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak atas bacaan surat Al-Fatihah tadi. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu hal yang melintang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bukanlah untuk jadi pecundang yang selalu kalah dalam merugi, tapi hidup adalah pilihan semangat dan berjuang seketika kita dirugi. Qiraatul Qur'ani Bitakhoni merupakan rangkaian acara yang kedua yang akan disenandungkan oleh Yang Mulia Haji Ansori. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, wasyamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi wal rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adunan sahdu telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Nurul Qur'ani senantiasa menyinari hati dan membantengi diri dengan iman yang hakiki. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan celuritnya di pundak lawan, tetapi pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang berani menguasai dirinya seketika ia marah. Dilanjut dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan ketua forum yang akan dibantu oleh Yang Mulia Buslik. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra Ramadan wa ja'alana min ahli siyami wal qiyam wa usalli wa usallimu ala al-mustafa sayyidul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama'i wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami ta'zimi, para masyayikh, para asatidh wal asatidah, wa nakhussu bil khaus, orang tua kami dan bapak kami, Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agus Maftuh Abi Gebril, di mana beliau berhalangan hadir karena beliau ada di Jakarta. Dan alhamdulillah pada malam ini diwakili oleh orang tua kita dan bapak kita juga, yaitu Bapak Dede Ahmad Rifai beserta rombongan. Dan dalam kehadiran orang tua dan bapak-bapak kami ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi niat ikhlas dari rumah sampai ke tempat ini dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita, karena beliaulah yang telah mendidik kita dari alam kejahiliaan, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para masyayikh, para asatidh serta jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena curahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita bersama dapat bersilaturahim, kita bersama dapat bermuwajahah, yaitu dalam rangka silaturahim akbar dan halal bihalal. Dan alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita bersama, khususnya ekspatriat yang ada di Riyadh ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengirim tamu kepada kita, di mana tamu itu dari Indonesia dengan berjalan kaki. Beliau tidak lain adalah akhina al-Ustadz Gus Muhammad Hamim Setiawan, dan alhamdulillah kita doakan nanti mudah-mudahan beliau bisa meneruskan perjalanannya tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Dan kami juga nanti mohon kepada akhina al-Ustadz Gus Hamim, ketika ada di perjalanan, kita mohon doanya juga agar kita bisa selalu bersambung dan bisa bersilaturahim walaupun dengan melalui alam gaib. Hadirin para masyayikh yang sama-sama dimuliakan Allah, kami berdiri dan di kesempatan ini pula atas nama keluarga besar Forum Silaturahim Warga Negara Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar sana, walaupun di luar sana belum ada AC-nya, tapi mohon maaf, dan kami juga berharap insya Allah pahalanya lebih banyak daripada yang ada di dalam. Dan ini merupakan kemampuan kami karena kami tidak bisa memberikan fasilitas semaksimal mungkin, dan kami hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu saudara sekalian, khususnya kepada bapak-bapak dan pejabat dari KBRI yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan support dan dukungannya kepada kami sehingga acara pada malam ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh perwakilan LSM dan elemen masyarakat di mana di banner ini sudah kita tampilkan, dan ini merupakan niat kami bersama, yaitu untuk menjadikan simbol persatuan kita antara LSM dan masyarakat Indonesia yang ada di Riyadh ini, yaitu ada MWCI NU Riyadh, ada juga Solidaritas Pekerja Indonesia atau SPI, kemudian Paguyuban Bahara Sunda Riyadh, kemudian Garda BMI, kemudian FOS Warga Negara Indonesia Al-Ghasim, kemudian saudara-saudara kita Gibar yang ada di hadapan kami dengan seragam yang Masya Allah kekompakannya bisa kita teladani beliau-beliau ini, dan kemudian Wirawaldra dan RMS yaitu Madiun Riyadh Madiun Selatan, dan liputan 6 juga hadir, dan ini terus PBBC, kemudian PKB, kemudian Buruh Migran Indonesia yaitu BMI SA, kemudian SPMI, kemudian PSSDKI, dan Aswaja Al-Banjari. Dan karena ini kemampuan kami, sebetulnya masih ada beberapa LSM, tapi karena kami berusaha untuk menghubungi belum bisa maksimal, dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita bisa bersatu dan menjalankan visi dan misi kita bersama-sama. Oleh karena itu kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza, dan di sini juga ada Bapak Halim, sahibnya Teh Sosro. Beliau bawa 10 kartun, Pak. Alhamdulillah, dan kita doakan bersama nanti beliau banyak rezekinya dan bisa disalurkan kepada warga negara Indonesia yang ada di Riyadh ini. Dan barangkali ada LSM yang belum saya sebut, mungkin karena ini kemampuan kita untuk menelusuri, sebetulnya masih banyak, ada PKS, terus ada yang lain-lain, tapi kita insya Allah kedepannya bisa menghandle dan kita bisa bersatu untuk berjalan bersama-sama di bawah naungan KBRI Riyadh Arab Saudi. Dan ucapan terima kasih pula kepada segenap pengurus dan forum silaturahim warga Indonesia, di mana beliau-beliau telah memberikan tenaga untuk mensukseskan baik dalam jemputan, baik dalam pikiran, di mana dalam kesempatan ini bisa berkumpul dan bersilaturahim. Kemudian ibu-ibu juga, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah membantu untuk mempersiapkan konsumsi untuk acara pada malam hari ini. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih serta permintaan maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan baik tempat maupun hidangan oleh teman-teman atau
forum silaturahim warga negara Indonesia pada malam ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang baik kepada kita bersama, sehingga walaupun adanya seperti ini, mudah-mudahan ada berkah dan balasan yang setimpal sesuai niat kita masing-masing. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang mulia Gusli kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Apa yang disampaikan semoga menjadi petuah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau kawardati hamrin hudbiha lam tu'tabar illam yakun adabuha. Walaupun pipimu semerah bunga mawar, tak ada harganya jika kamu tak berbudi. Dilanjut dengan acara yang kelima, yaitu sambutan dari KBRI yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dede. Kepadanya yang kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala Muhammad alladzi tanadu bil qad wa tanfariju bil qurbat wa bil hawaid wa tunalu bil rabaid wa min hawati mustaqal qamanul karim wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah wa syukurullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini adalah malam sangat berbahagia buat kita semua. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat dan takjim dari bagi Bapak Duta Besar, Bapak Agus Mahfud Abi Gabriel, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya. Pak Dubes sebenarnya sangat ingin hadir dalam acara ini. Namun karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa ibunda beliau saat ini sakit di Semarang, sedang dirawat di ICU, sehingga beliau dengan sangat terpaksa harus tidak bisa menghadiri acara ini karena bakti pada ibu jauh lebih utama dari apapun juga. Dan kami tadi terima kasih sudah ada doa kita bacakan sama-sama surat Al-Fatihah buat kesehatan dan kesembuhan ibunda Pak Dubes. Semoga hal ini bisa menambah kesehatan dan juga bisa menjadikan kesembuhan bagi ibunda Pak Dubes. Kami juga mau menyampaikan salam dari Bapak Wakil Dubes Pak Sudarko, karena beliau juga sedang ada di Jakarta, kan ada tugas, dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada Forum Silaturahim Warga Negara Indonesia di Riyadh karena telah menginisiasi, telah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat buat kita. Sangat tepat waktunya karena pada saat ini adalah setelah Hari Raya Idul Fitri, kita semua halal bihalal, saling memaafkan dan juga saling menasihati. Kami dari KBRI menyampaikan sekali lagi permohonan maaf atas segala kesalahan KBRI selama 1 tahun kebelakang, dan juga kami memaafkan kesalahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga mulai hari ini posisi kita adalah 0-0. Kita semua suci, sudah tidak ada kesalahan, sudah tidak ada dosa lagi, dan kita mulai hari ini dengan langkah baru. Tidak ada lagi prasangka buruk di antara kita. Kita semua saling mengisi, karena antara KBRI dengan masyarakat seperti ikan dan air. Tanpa ada masyarakat, KBRI juga tidak ada manfaatnya, dan demikian pula tanpa ada KBRI, masyarakat tidak ada pengayomnya. Sehingga kita saling membutuhkan dan kita tidak boleh saling menyerang, apalagi sampai saling bermusuhan. Dan kami harapkan suasana yang sudah sangat baik ini bisa terus berlanjut pada masa-masa mendatang, karena kita sebagai umat Islam diajarkan untuk saling menghormati, saling menyayangi, dan saling percaya satu sama lain. Lebih baik kita husnudon daripada suudon.
dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selain ucapan terima kasih, kami juga ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan amnesti, karena sekarang ini itu isu yang hangat buat kita semua. Karena apa? Karena amnesti itu sebenarnya kesempatan baik buat kita semua. KBRI dan juga warga negara Indonesia itu saya yakin sangat terbantu dengan adanya program amnesti itu. Karena apa? Karena selama ini KBRI itu mengalami kesulitan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang ilegal. Dengan adanya amnesti ini, kita bisa memulangkan paling tidak 2.000-an orang yang ilegal, khususnya buat anak-anak yang tidak mempunyai surat keterangan lahir dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Sehingga sampai saat ini ada sekitar 200-an anak-anak Indonesia yang sudah pulang ke Indonesia agar mereka nanti bisa sekolah dengan lebih baik lagi di Indonesia. Dan kami harapkan bagi anak-anak lain yang belum sempat mengurus amnesti, kita manfaatkan perpanjangan amnesti selama 1 bulan. Ini ada hadiah dari pemerintah Arab Saudi pada kita semua, mulai tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 23 Juli 2017 ini ada kesempatan emas buat kita semua untuk melegalkan diri kita, melegalkan bagi yang selama ini overstayer, yang selama ini ilegal, bisa memutihkan diri. Tidak ada denda, tidak ada hukuman penjara, tidak perlu membayar uang, semuanya gratis. Dan KBRI membantu dari awal sampai akhir. Kita membantu dari pendaftaran sampai kita kawal ke kantor imigrasi untuk mendapatkan exit permit izin keluar. Kemudian kita juga mencarikan tiket pesawat paling murah, terus kita antar ke bandara dari KBRI. Tadi malam ini kita kirim ke Indonesia 63 orang bersama-sama naik bis dan truk dari KBRI ke bandara. Dan ini akan terus berlanjut sampai akhir masa amnesti tanggal 23 Juli 2017. Dan kami himbau kepada semuanya agar benar-benar menggunakan kesempatan ini, jangan sampai hilang kesempatan ini, karena nanti kalau sudah selesai amnesti akan ada rahasia besar-besaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang tidak mempunyai dokumen resmi, nanti bisa dipenjara sampai batas waktu yang tidak jelas, dan juga bisa dikenakan denda uang sampai sekitar 15.000 real. Kalau sudah begitu, KBRI terus terang tidak bisa banyak membantu karena sudah di luar wewenang dan kekuasaan KBRI. Sehingga sekali lagi kami mohonkan agar semua warga Indonesia menggunakan kesempatan ini. Dan nanti kalau sudah di Indonesia ada peluang untuk kembali lagi ke Saudi, gampang sekali caranya. Yang penting bapak-bapak nanti bisa menghubungi ke kantor BNP 2 TKI atau BP 3 TKI yang ada di daerah untuk mengisi di Cisco TKNN, Sistem Komputer Tenaga Kerja Luar Negeri. Nanti mendaftar di sana. Kalau kan dari KBRI dikasih SPLB, tunjukin aja nanti mau kembali bekerja di Saudi, asalkan ada majikan, sponsor atau kafil yang bersedia menerima pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, baik melalui madrasah, atau melalui perusahaan, atau melalui rumah sakit, nanti bisa. Dan untuk sementara ini memang untuk pekerja domestik masih ditutup, tetapi kita sedang mengupayakan untuk supir domestik, supir di perumahan akan bisa juga kembali, karena menurut data di KBRI sangat kecil dan sangat sedikit sekali supir kita yang di perumahan yang bermasalah, kurang dari 0,1%, sangat sedikit. Sehingga kita rekomendasikan ke pusat agar diberikan perkecualian kepada para supir laki-laki untuk bekerja di perumahan. Bagaimana, setuju? Alhamdulillah. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu juga mendukung usulan KBRI ini. Nanti dari LSM, dari liputan BMI, dari semuanya membuat surat bersama-sama ke Kementerian Tenaga Kerja, ke Kementerian Luar Negeri, ke BNP 2 TKI, bila perlu ke Bapak Presiden. Dan Bapak Wakil Presiden menghimbau agar supir di perumahan dibuka kembali. Kan apa? Karena sebenarnya menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2011 yang dilarang itu hanya untuk pembantu rumah tangga perempuan. Kalau supir tidak ada larangan, tapi tiba-tiba tahun 2015 ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru
yang melarang semua pekerja domestik, termasuk supir di perumahan. Padahal kenyataannya supir di perumahan itu sangat sedikit permasalahannya. Malah kami dari KBRI merasa sangat terbantu dengan adanya supir di perumahan. Sebagian besar aktivis LSM adalah para supir, dan mereka sangat membantu kami memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di lapangan, terus membantu para TKI kita apabila ada permasalahan diantar ke KBRI melalui taksi dan macam-macam. Sehingga kami merasa bahwa dengan berkurangnya supir di perumahan itu juga mengurangi kemampuan KBRI untuk membantu para ekspatriat kita. Oleh karena itu kita mencoba agar di masa mendatang bisa juga kembali supir di perumahan untuk bekerja kembali di Arab Saudi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan semasa ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalau ada sesi tanya jawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Bapak Dede Ahmad Rifai kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Apa yang disampaikan semoga menjadi petuah bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihbib habibaka hawlan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Bencilah musuhmu biasa-biasa saja. Mungkin suatu hari nanti ia akan menjadi kekasihmu. Dilanjut dengan acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan dari Gus Hamim, pejalan kaki dari Indonesia ke Saudi Arabia. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta izin dulu karena di bawah ada ustaz dan lain-lain, saya biar setara aja saya duduk di bawah. Karena innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi adabnya saya harus duduk di bawah. Yang di belakang nggak kelihatan. Sendiri Mas Ustaz. Ibu nang itu. Ali Ustaz kali. Ya wes. Apa Ustaz? Apa yang hari Ustaz? Di sini ya. Ya udah dari permintaan yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari yang mengundang saya, Forum Silaturahmi Warga Negara Indonesia yang dilihat. Dan kedua, ucapan terima kasih tentunya kepada pihak KBRI yang juga menjemput saya dan memberikan tempat tinggal selama saya di Riyadh di Wisma Muiz. Dan tiga, tak lupa dengan Pak Dubes yang berkenan untuk mengundang saya ke Saudi Arabia, memberikan akses untuk visa ke Saudi Arabia. Karena kalau tidak ada beliau secara syariat mungkin akan susah. Dengan visa visit saya ke UEA untuk masuk ke sini tanpa adanya resident permit. Ya, itu syariat dari beliau, asbab dari beliau diantaranya. Terus apa ya, mau cerita apa ya? Terus sambutannya ya kan udah cukup kan? Kalau perjalanan itu saya ini nggak jalan tapi diperjalankan sama Allah. Jadi kalau dibilang perjalanan, mungkin saya di Lampung itu sudah mati. Karena tiap hari saya jajan di todong, kena pistol,
dan lain-lain. Itu tiap hari, semalam itu kadang 2 kali. Itu udah. Jadi kalau itu perjalanan saya udah mati di sana. Dan di hutan itu kadang saya 3 hari, 4 hari itu baru ketemu makanan. Jadi kalau secara rumus perjalanan itu udah mati, tapi diperjalankan oleh Allah, sehingga semua fasilitasnya ya termasuk dilalai kalau kata orang Jawa itu ya bisa masuk aja dengan ke Saudi dengan special case dan lain-lain lah seperti itu. Dengan bermodal saya cuman niat, izin restu dari guru, orang tua tentunya, dan alhamdulillah dengan iya karena budu iya karena nasta'in dan wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin, ada takdim dengan guru saya disampaikan di sini. Jadi bukan karena perjalanan tapi diperjalankan. Terus apa ya? Ya beberapa sih, memang ada beberapa di misalnya informasi di jalan itu yang mungkin ini bisa saya sedikit share. Di Myanmar misalnya itu kan kita dapat informasi bahwa Buddha di sana ini sangat benci sekali dengan Muslim, kan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya masuk ke sana, saya coba menggali informasi di dalam sana itu. Di Rohingya atau Rakhine ini ada 13 kampung Muslim, tapi yang terjadi pembantaian dan lain-lain itu hanya 1 kampung, tetangganya itu tidak ada pembantaian. Saya coba bertanya dengan beberapa masyarakat baik dari Hindu, Muslim maupun Buddha. Saya coba komunikasi dengan pihak-pihak di sana itu, ternyata konfliknya tidak sesederhana Islam, Muslim sama Buddha, itu tidak seperti itu. Jadi ada beberapa faktor lain, hanya kadang media ini nggodoke kekencengan. Sebenarnya ada beberapa konflik kayak perebutan sumber daya alam, terus beberapa etika dan lain-lain pihak dari sana sendiri itu yang dari Muslimnya sendiri ya, maupun ada juga radikalis itu dari Buddha. Jadi tidak mesti yang kita lihat itu hanya dengan satu pihak saja. Ini hikmahnya. Ada bisnis donasi dan lain-lain. Jadi hikmahnya, mungkin kita kalau melihat dari Indonesia, dari sini, dari sudut pandang, itu nanti jadinya radikalis. Oh, itu ini, akhirnya ditubruk-tubrukkan. Saya cuman sedikit berpesan aja. Ini kalau dalil juga pantas mau akeh ustadz yang ini. Aku nganggo ilmu, ini agak sedikit bahasa Jawa aja biar rada santai ya, karena ada orang Madura semuanya sini ngerti lah bahasa Jawa. Jadi gini, ada Nabi Musa itu dulu keras banget, terkenal emosionalan, rambutnya dalam riwayat itu rodo-rodo keriting, tapi endingnya ini dakwahnya dengan Fir'aun itu tidak sampai Fir'aun itu bertauhid, padahal yang disampaikan kebenaran. Satunya lagi ada Nabi Isa, diriwayatkan rambutnya rodo-rodo lurus-lurus itu, cinta kasihnya tinggi, tolerannya tinggi, tapi ya akhirnya penyampaiannya pun karena lemah lembutnya itu putus di tengah jalan, ditarik lagi ke langit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya tidak lurus, ya tidak keriting. Jadi ada sisi-sisi di mana cinta kasihnya, tapi juga tegas terhadap hukum. Nah sekarang di Indonesia ini semuanya punya dasar. Satunya ini keras kadang kekerasan, sing satu ini lembut toleransi, toleransi neng, lah ditabrak-tabrak ke. Jadi harusnya itu yoning tengah-tengah, maka disebutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kan nek jare kiai, ora perlu kiai. Kan dari kata huda. Jadi izin jaluk tunjuke jalan yang lurus. Contoh saya mau ke Mekah, saya nggak tahu jalannya, saya tanya kali panjenengan,
jalannya kemana? Oh ke kiri, nanti habis ke kiri ke kanan. Jadi ada merasa ketidaktahuan untuk minta ditunjukkan. Lah nek wis ngerasa bener, oh iku wis aku ke siratal mustaqim. Jadi wis pinter nyesake, lo pinter nyalahke. Jadi harus ada sumber acuan bahwa sing bener Gusti Allah. Iki iki yo penyampai dan pelaksana kebenaran itu sendiri. Jadi bener iku apik, tapi nek ngerasa bener dadi ora apik. Lah nek ya sebetulnya cuma mau menyampaikan sedikit seperti itu. Ya kemarin ada sedikit titipan dari Kang Halim Sosro kon bahas tentang tawakal karo rezeki iki piye jane. Kok katanya Kang Halim, Pak Halim itu kita ini udah di sini puluhan tahun nih, WNI, TKI. Kalau pulang ke Indonesia itu sih bingung mau kerja apa, lowongan pekerjaannya gimana. Sedang di sini walaupun pas-pasan kok masih ada, ya isi makan lah gitu. Ini seperti itu. Saya sedikit membahas tentang wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat itu diucapkan roto-roto. Si jini ya ma baik si jini sudah apa. Tidak intinya baik tak cukup. Jadi ada seorang ini misalnya kita perhatikan aja cicak atau apapun makhluk yang tidak dikasih akal. Kalau keluar itu, nek dikasih akal, lu stresnya gak umum. Oh gak stres nih, mangan nih serangga yang terbang. Cicak itu gak bisa terbang. Iku wis bunuh diri tak durunge metu. Ini kayak asal. Tapi sing jenenge rezeki itu nek dalile dalil-dalilan. Jarene nek apan Gusti Allah nyiptake makhluk niku mesti wis dikai karo rezekine. Nek makhluke niku rezekine rampung ya rampung meninggal. Lah niku wonten misale wong wis koma, ceki-ceki ya. Tapi kok urung meninggal pas jebulno ning nggon tulisan Lauhul Mahfuz iku rezekine isih ana 10 sate ya. Karo soto karo apa. Akhirnya bangun kadang sok nemoni lele golekno sate, golekno soto, golekno es dan lain-lain. Bar mangan wareg moro-moro keselak tusuk sate ini meninggal. Lah iku lagi tahu itu wis memang rezekinya seperti itu. Ada lagi orang golek rezeki iki aku wis sesuk tender lelang sak miliar ning kono. Wis pokoke tinggal salate kek tinggalane. Sampai di sana kuwi kudu rezekine. Ya gak oleh. Tapi nek wis rezekine lho ngumpet to ning ngisor apa meja ning ngisor ngendi sampean ditelepon disenen-seneni karo sing pakai rezeki. Lho sampean lho Pak dikasih rezeki kok malah dikasih rezeki kok malah susah saya hubungi. Iki lho tinggal aku transfer njaluk nomor rekeningnya sampean jenengan lho. Kok iso ngumpet-ngumpet angel digoleki. Lah itulah yang namanya rezeki. Jadi entah itu dimanapun iku sampean kok yakin itu ada rezeki Allah, disitulah nanti ada rezeki. Jadi bukan soal di mana tempatnya, yaitu memang cara syariatnya di mana. Sebagai tata cara syariatnya panjenengan di sini atau di mana. Tapi yang utama yakinkan diri dulu kepada Allahnya. Jadi jangan sampai takut kok gak ono rezeki ning kono kene. Ya memang ada rezekinya di sini kok lebih menjanjikan dan lebih lain-lain. Lah yang perlu diperbaiki niku dudu soal masalah keterpautan hatinya dengan rezeki, tapi keterpautan hatinya kepada Allah. Dalam hadis niku diriwayatkan ya, nek dungane Rasulullah, jadikanlah dunia dalam genggamanku tapi tidak dalam hatiku. Lu sampean golek rezeki sakake mboten napa-napa, tapi ning tangan bae aja lebok ning ati. Semua yang dimiliki ini akan membuatmu lebur. Contoh, ono matahari, aku pengen oleh matahari di make up ajul.
Dunya ya ngono niku. Jadi cukup dinikmati, disyukuri, disolati. Dinikmati niku ya dinikmati sampai niku tasik wonten jajan, tasik wonten minum niku dinikmati. Bar kuwi disyukuri. Lah nek disyukuri disolati ya disolati niku wonten kalih. Ana disolati jasate nunggu mati, disolati isi nafsune dadi mati. Maka Rasulullah bersabda, mati yo sadurunge mati. Niku nek wis sisane apa ya men? Iki aku titipan tok iki jane mau kon bahas sithik-sithik ngoten wis tak bahas wis. Dadi wis lunas ya apa nganune kula wis lunas berarti wis ora utang karo Kang Halim. Lah napa men wis intine ngeten niku. Nek wonten sing takon lah terus makannya di hutan pripun ya tadi niku iya kana butuh iya kana nasta'in. Saya berjalan dari Indonesia nggak bawa uang, tapi ya alhamdulillah ada rezekinya. Itu nyatanya aku soleh ngombe. Itu tadi buktinya, bukti ayat Allah. Mau yakin itu kan wonten ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin contoh Ka'bah kubus, percaya kabeh wong Islam sak dunya. Tapi urung mesti weruh. Kok tenan apa orane. Lah nek sing wis ngemek, jenengan sing wis umroh, sing wis haji dimek. Oh iya kubus wis weruh kubus. Ya iku ainul yakin. Ana maneh hakul yakin, weruh tenanan. Ning kono tiap mulai bayi tekan cowek tekan gede uripe ning ngarep Masjidil Haram. Aku dadi hakul yakin. Lah iku tinggal hakul yakin, ainul yakin apa ilmu yakin iki ning karo Gusti Allah. Intinya di situ kalau mau tanya itu kan kemarin di tituan diripannya cuma itu. Ya wis gitu aja. Kalau ada kan di forum misalnya ada pertanyaan ya monggo nanti silakan. Ya seperti itu. Apa lagi? Nambah terus Ustaz. Selamat. Pertama jalannya dari Dalam. kita kemana dulu ya Ustaz. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angkas, jamaah dari Al-Qasim. Agak mendalam dikit pertanyaan saya. Tadi kok saya sedikit menimba ilmu dari Ustadz, yaitu kata Kanjeng Nabi, matilah dulu sebelum mati. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya namanya. Maksudnya itu apa? Jadi secara jasadiah itu kita ini masih hidup, tapi perasaan kita ini sudah tidak mencintai dunia dalam hatinya. Jadi kalaupun memegang dunia, ibaratnya Nabi Sulaiman itu memegang dunia, orang kalau ditaruh di hati, contohnya misal jenengan duwe arto 1 miliar kon zakati 2,5% kalau ditaruh di hati, wah lumayan 2,5% ini lumayan ini nek go nyate sebulan lumayan kan. Jadi akhirnya karena ditaruh di hati susah untuk dikeluarkan. Tahu ya banyak contohnya misalnya. Misalnya ada lagi punya kendaraan atau apa, mau ada tetangganya sakit tiba-tiba malam itu nggak bisa nganu karena dia ditaruh di hati dunianya. Pelit-pelit toh karena ditaruh di hati, maka matikanlah isi-isi itu dalam hati. Jadi boleh seorang, contoh ada riwayat katanya wali itu gak boleh sugih, enggak itu nggak seperti itu, karena ada Syekh Imam As-Sazili itu beliau wali besar Sultanul Wali Kutub niku Sultanul Aulia. Beliau itu yo saudagar, tiap hari bawa dagangan yang ke pasar, tapi wali. Jadi sing jenenge wali iku sing penting atine walaupun setetes ora oleh kanggo selain Gusti Allah. Jadi sugih gak masalah, kere gak masalah, tapi atine ya Gusti Allah. Lah itulah disebutnya mati sebelum mati, mematikan semua hasrat di dalam hatinya, bukan di dalam fikirnya atau di dalam
fisik dohirnya. Fisik dohirnya urip, pikirannya urip, jalan mikir. Iki nek pak kerja, pengen itu mikir. Tapi hatinya tidak ditaruh dendam. Hatinya tetap kepada Allah. Disebut dalam Al-Quran itu sholatul daim. Di sholatnya 24 jam, ning hati mubeng. Tawaf terus. Maka semua proton, elektron, neutron, kabeh sampai tekan planet-planet itu mubeng. Tawaf kali Gusti Allah. Nek luar dari tawafnya itu disuruh taubat dari kata kembali ke lintasan. Jadi nek misal dek ini main Mekah tapi kok nyasar neng dalane rada nduluk sithik, nek gak kembali disebut tersesat, maka dikon kembali. Mene taubat itu kembali ini lintasannya mah. Ya diantaranya seperti itu. Lah ini kadang ada beberapa istilah yang dikaburkan sama dunia keilmuan Eropa di dunia Barat. Contohnya ada istilah motivasi positive thinking. Itu kula kurang sepaham sih, bener positive feeling. Karena neng perintah Gusti Allah itu husnudzon, dudu husnu fikr. Jadi akhirnya kalau positive thinking lahirnya adalah kesombongan. Silakan diperhatikan orang-orang yang positive thinking itu over PD dari kesombongan. Tapi nek positive feeling itu mengalir dalam hatinya keikhlasan menerima sesuatu hal. Nah, itu dipleset-pleset ke dunia Barat seakan-akan bener padahal jane kurang bener. Itu Pak Nggih. Belum masih dijaga. Mau punya calon ya. Nakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Kang Asgar dari BMIS Riyadh. Ustadz, yang akan saya tanyakan, mohon maaf ini ke panitia, saya lancang ini. Saya mau menanyakan perjalanan Ustadz dari Indonesia itu menyinggahi beberapa negara. Tolong disampaikan kepada jemaah dan rekan-rekan di sini, barangkali ada yang belum tahu semasa Ustadz di perjalanan. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya start dari Pekalongan sampai ke ujung itu Serang, Banten. Nah, itu terus nyebrang ke Lampung. Dari Lampung naik Palembang ke Jambi Kuala Tungkal, cross ke Batam naik ke Johor Bahru, Malaysia naik terus sampai perbatasan Padang Besar cross ke Thailand masuk terus naik sampai ke Maesot Miyawadi terus naik sampai ke Yangon, masuk terus ke India terus ke Delhi mau ngurus visa ke Pakistan. Tapi berhubung untuk visa Pakistan itu tidak bisa diakses dari India, maka turun ke Gujarat. Saya konsultasi sama syekh saya, ini bagaimana, kan saya tugasnya dari syekh itu harus jalan kaki, ini bagaimana, suruh istikharah di sana, mendapat petunjuk di Quran surat Al-Hajj ayat 27 niku, dan serukanlah kepada umatmu untuk berhaji, maka mereka akan berhaji dari belahan bumi manapun, kurang lebihnya seperti itu, dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Nah, unta yang kurus itu diperkenankan, berarti kok kemampuan unta kurus itu kan tidak kilometernya banyak, makanya saya diperkenankan oleh para syekh dengan petunjuk itu. Kalau dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu namanya mutorobah atau muhadatsah, maka diperkenankan untuk menyeberang ke negara yang paling bisa didekati, akhirnya ke Oman, Muscat. Di Muscat saya start pertama KBRI, dibantu KBRI dan beberapa kerekanan akhirnya yang dapat di jalan dan juga dari Indonesia.
kontak ke Abu Dhabi. Kontak ke Abu Dhabi, dibukakan akses visa ke UEA. Saya start lagi jalan dari Muscat menyeberangi Hatta masuk ke Dubai terus Abu Dhabi. Di Abu Dhabi saya di KBRI nunggu di sana. Komunikasi lagi dengan pihak KBRI, koordinasi Pak Dubes Mustafa Abdul Latif di Oman, kemudian Pak Dubes Husain Bagis di Abu Dhabi, dan Pak Dubes yang terhormat Kiai Haji Agus Maktuh Abdi Jabril. Nah, di situ akhirnya dicoba dimintakan permohonan visa haji. Itu informasi yang saya dapat. Tapi ditolak pertama sama pemerintah Saudi. Terus akhirnya ada nota diplomatik dari Indonesia, dari Menlu Indonesia dengan nota diplomatik, lalu akhirnya dibantu sama Pak Dubes dari Riyadh sama beliaunya untuk diberikan undangan diplomatik ke Riyadh. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke sini. Jadi ada mekanismenya seperti itu diantaranya. Kalaupun saya setelah saya pelajari hikmahnya, kalaupun saya waktu pertama diajukan visa haji itu tembus, itu ternyata ada hikmahnya, saya harus balik lagi karena pada saat itu visa UEA saya habis, saya harus keluar ke Oman. Nah, ternyata saya itu disuruh ziarah dulu ke makam Nabi Ayub alaihissalam. Tepat setelah saya sampai ke Nabi Ayub dan ke Nabi Umron di Oman, itu visanya keluar dua-duanya, visa UEA dan visa untuk Saudi Arabia. Jadi itu dalam kitab Hikam dibahas seperti ini. Ketika Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari itu ditanya tentang doanya, ya Syekh, doamu itu gimana setiap engkau mau bermunajat? Tadi dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam hikamnya itu diantara seperti ini. Doaku adalah menghilangkan kehendakku, keinginanku dan harapanku menjadi keinginan dan kehendaknya Allah. Jadi keinginannya saya ya tembus oleh visa haji selesai, tapi keinginan Allah tidak seperti itu, lalu dirubah seperti itu. Jadi di situ ada tarbiyah, cara dididik tentang keyakinan dan kehendak diri itu harus disirnakan. Kalau dalam kitab At-Tajaliyat itu dibahasnya fana billah. Jadi di situ menghilangkan kehendak seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu sama saudara-saudara WNI di sini. Bisa iso nyicipi makanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari salah satu organisasi SPI untuk mendukung acara ini. Kemarin kita sudah sempat ketemu Gus Hamim dari KBRI. Saya cuma ingin menanyakan karena saya juga TKI biasa, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Gus Hamim kepada kami semua TKI, pesan spiritual atau pesan apapun yang bisa bermanfaat bagi kami. Kalau mengenai perjalanan yang diperjalankan oleh Allah, itu mungkin kami sudah banyak mendengar cerita atau dari Gus Habib sendiri. Kami cukup berharap pesan yang ingin disampaikan atau manfaat yang ingin disampaikan kepada kami TKI yang ada di Riyadh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek pesan iki koyone kok menggurui aku ilmune urung nyandak jane Mas. Piye yo? Apa meneh nek disebut tausiah iki lak wasiat, aku ge isih pengen rada-rada tekan Mekah nek kayak wasiat iki nggih sampai mati aku. Jadi rada-rada medeni. Yo sharing bae, aku tak ndakwai awakku dhewe wis lah. Dadi mau anggap bae dirungokne. Nek pesan seremmu
aku be urung mesti mlebu swarga, aku gak ngerti mlebu swarga ta ora. Cuman ngambil nukil dari salah satu kitab. Jadi dalam satu kitab hikam itu dijawab, dibahas tentang asbab. Jadi ada makom nih, makom asbab dan makom tajrid. Lah orang ini untuk berjihad, untuk beribadah itu sesuai dengan makomnya, dan berjihadlah dalam makommu itu. Contoh, jenengan wong TKI iku kerja sing halal, sing bener sesuai aturan, syariat dijalani bener-bener, iku wis jihad. Ono maneng sing makom tajrid, kowe duduk pikiran tok ibadah tok, iku wis dadi ibadah, nek metu malah dadi dosa. Lha contoh dalile, contoh dalile. Sayyidah Maryam itu di dalam mihrab tidak keluar-keluar, dikira sholat ibadah tok selesai. Iku karena di makomnya tajrid. Jikalau beliau itu keluar dan terus golek duit, iku dosa. Tapi ada makom asbab, jikalau dia tidak keluar, itu apa? Misalnya cuma ibadah ini masjid, iku dadi dosa. Ini ada riwayat di ketika Sayyidina Umar itu, ada seorang itu 3 hari di dalam masjid ibadah, ditanya, ya Sayyidah Fulan, kamu kok di masjid tok gitu, kenapa? Terus kamu cara memenuhi kebutuhan gimana? Cara memenuhi kebutuhanku, abangku telah menjaminnya. Disitulah disabet sama Sayyidina Umar. Jadi karena dia di makom asbab, maka ikhtiarnya, keringat tetesannya itulah jihad. Panjenengan yang gini niat nafkahi anak istri, niat yang bener sesuai peraturan, gak neko-neko, kok pas sholat kok melempeng ngadepe gak pikiran aneh-aneh, nah itu ibadah. Jihad tuh nganggo carane dhewe-dhewe. Nabi lho dhewe-dhewe. Ana sing model Nabi Sulaiman dadi presiden nyai raja. Ana Nabi Yusuf dadi menteri. Ana maneng sing Nabi kuwi dadine kaya penyakitan loronan miskin. Nah, Nabi Ayub pasti uji. Dadi sampean duwe lakune dhewe-dhewe aja melu-melu aku tak pengen kaya aku misal mlaku ngono ya guys. Utawa dibalik aku kok dadi TKI lho, aku semulan stres kok dadi TKI. Bener. Loh, mesti kuat, jadi punya lakunya sendiri-sendiri. Punya orang itu punya lakunya sendiri-sendiri. Jalani lakumu, jalani peranmu, insya Allah mau tekan Gusti Allah. Pesannya salah satunya saya ngambil dari nukil itu radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Jadi ridho karo ketentuannya Gusti Allah, monggo Gusti Allah ridho. Jadi sampean ridho kok ono masalah ridho. Ono seneng ya ridho tok, ono susah ridho tok iku dadi Gusti Allah ridho. Jadi tujuannya ridho awake dhisik ridho, baru monggo Gusti Allah ridho. Ibarat kok ono batu bara karoan berlian iku ning jero bumi. Dua-duanya kena mineral, ditempang, panas, ditekan kabeh. Sing mateng iku dadi berlian, tempate ning tempat sing mulia. Nek sing gak mateng dadi batu bara diogrok-ogrok dobong. Jadi neraka sama swarga itu ketentuan saja. Memantaskanlah dirimu dulu. Ya dengan amalan sak makomi sampeyan TKI kerja sing bener, gak usah bikin ulah, santai-santai wae wis. Ora pikiran aneh-aneh, bar wis kuwi wis damai wis dunya. Rahmatan lil alamin wis. Sudah saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang mulia Gus Hamim kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Apa yang disampaikan semoga menjadi petuah bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Dilanjut dengan acara yang keenam, yaitu penyerahan penghargaan untuk Bapak Dede Ahmad Rafi'i
yang akan dipandu oleh Bapak Tatang Mukhtar. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari sudah, alim ulama sudah, pejabat sudah, hajj backpacker dari Indonesia juga sudah. Sekarang giliran TKI yang berbicara. Tepuk tangan dulu untuk semua TKI. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Silaturahim Warga Negara Indonesia Riyadh, Gus Abdul Malik, berikut beserta jajaran pengurus dan juga Ketua MWCII NU Riyadh, Pak Musoli, Bapak-bapak para homestaf, lokal staff dari KBRI Riyadh yang dimuliakan oleh Allah, rekan-rekan para ketua Ormas, LSM, pegiat TKI yang berbahagia, teman-teman seperjuangan, para TKI jamaah pengajian, baik yang dari Riyadh maupun dari Gasib. Alhamdulillah, momen kemenangan Idul Fitri telah kita lalui, dan sekarang seperti yang tadi Pak Dede sampaikan, balance kita atau saldo kita di antara kita semua di sini sekarang sudah 0-0 lagi insya Allah. Namun momen kemenangan kemarin sempat sedikit membuat kami terhenyak ketika melihat video yang di-share oleh Pak Halim. Ternyata Pak Dede yang kita cintai ini habis masa tugasnya bulan ini, Pak Dede. Ya, karena memang kami ini jadi kami tidak tahu di KBRI ada acara perpisahan malam pengantar tugas atau pisah sambut. Ya. Yang diantaranya Pak Dede, kemudian Pak Dewanto, kemudian bapak-bapak yang lain yang secara pribadi tidak saya kenal, namun khusus untuk Pak Dede ini, karena kami mewakili sebagian besar para pegiat TKI, terus terang yang sering berkomunikasi, yang sering menanggapi, yang sering melayani keluhan, menerima kritikan, itu Pak Dede, dan beliau mampu menerima itu semua, mampu menjalankan semua permohonan kita, aduan, keluhan, permintaan-permintaan, semua bisa beliau lakukan dengan optimal. Dan mudah-mudahan dengan kepergian ataupun kembali bertugasnya Pak Dede di Jakarta ini bisa diteruskan oleh staf-stafnya ataupun nanti penggantinya, sehingga akan lahir Pak Dede yang lain. Mohon maaf karena sebetulnya saya bukan ahli pidato, hanya saja saya dipercaya teman-teman untuk mewakili suara sebagian TKI, khususnya para pegiat TKI, Pak, karena sudah sering kami sampaikan kritik, sudah terlalu sering kami sampaikan aduan, dan Masya Allah semua bisa direspon oleh Pak Dede. Ada kadang tengah malam
sore hari libur, semuanya direspon dan itu sangat membanggakan kami, sangat menyenangkan kami. Kami merasa dianggap oleh bapak-bapak pejabat di KBRI. Terima kasih Pak Dede. Dan sebagai simbol apresiasi dan penghargaan dari kami dari Forum Konsolidasi Organisasi Masyarakat, Komunitas, dan Pegiat PKI di Riyadh ingin menyampaikan piagam ataupun cenderamata, kenang-kenangan sebagai wujud bahwa kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih atas atau selama Pak Dede menjalankan tugas di KBRI Riyadh dari mulai 2014 sampai 2017 ini, dan mudah-mudahan suatu saat nanti 2020 atau 2025 mungkin Pak Dede bisa kembali lagi dengan menjadi duta besar, insya Allah. Amin. Baik. Mungkin akan kami panggilkan beberapa perwakilan ataupun ormas komunitas yang tergabung dalam Forum Konsolidasi Ormas dan Pegiat PKI di Riyadh. Nanti mungkin Pak Dede berkenan untuk menerima cenderamata atau piagam dari kami, karena mungkin hanya itu yang bisa kami aturkan. Untuk itu kami panggilkan yang pertama Al-Mukarram dari perwakilan dari Forum Silaturahim Warga Negara Indonesia Riyadh. Kami persilahkan, nanti semuanya berjajar di sini dan penyerahan kita laksanakan bareng-bareng di sini ya. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz Abdul Malik, mungkin di sini aja ya, di sini ya. Oh boleh kalau digeser dulu. Kemudian Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Tenaga Kerja Indonesia, Bapak Cipto Sucipto, kami persilakan. Kemudian dari Ketua Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia, Pak Asep Mulyadi, kami persilakan. Kemudian yang mewakili dari Paguyuban Baraya Sunda Riyadh, Kang Ade. Kemudian dari Garda BNI, Bapak Widodo. Kemudian dari Serikat Buruh Migran Indonesia, kebetulan sampai tadi belum terkonfirmasi kehadirannya. Kemudian Kang Jabri Al-Jawad dari Liputan BMI atau diwakili oleh Mas Rofik. Kemudian selanjutnya Kang Abdul Aziz atau Kang Dul yang kebetulan sedang cuti di Indonesia. Selanjutnya dari Solidaritas Pekerja Indonesia, kami meminta nanti Mas Heri yang ya, silakan Mas Heri. Kemudian selanjutnya dari Gibar Community, kami persilakan perwakilannya untuk maju ke depan. Nah, Pak Dede, memang tidak semua ormas atau LSM tergabung dalam forum konsolidasi, tapi insya Allah nanti mungkin ke depan kami akan lebih membuka diri dan kepada ormas-ormas yang lain yang mungkin bisa satu hati ataupun satu tujuan, satu prinsip dengan kami. Insya Allah kita bersama-sama bersinergi dengan KBRI. Kepada Bapak Dede kami persilakan, Pak Heri, dan satu lagi di sini Pak Dede, dan kepada yang terhormat Bapak
Abdul Halim. Beliau sesepuh di forum konsolidasi ormas dan pegiat PKI. Jadi beliau dengan Pak Halangbaya. Cuman Pak Halangbaya ini kebetulan sedang di Indonesia. Dan untuk penyerahannya Pak Halim nanti berbarengan dengan Kang Asgar dari BMISA menyerahkan kepada Pak Dede. Yang lain mungkin turut menyaksikan saja ya. Insya Allah nanti kita sama-sama, sebetulnya ini apa namanya, di sini ada Kang Asgar mungkin. Insya Allah ini sebagai apresiasi dari kita semua kepada Bapak Dede Ahmad Rifai. Semoga apa yang telah beliau laksanakan atau apa yang telah beliau berikan kepada TKI menjadi prestasi dan sekaligus catatan amal baik bagi Pak Dede dan staf-stafnya yang lain di KBRI Riyadh. Terima kasih Pak Dede. Kami para pegiat TKI sangat berbangga dengan Pak Dede dan sangat merasa kehilangan jika Pak Dede pada akhir bulan ini harus kembali ke Jakarta. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Nanti Pak Dede kami kasih waktu sebentar. Setelah itu mungkin difoto bersama dengan kami berjejer semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar merasa terharu dan kaget mendapatkan penghargaan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua ini, rekan-rekan kerja saya selama ini memang. Tanpa mereka kita di KBRI tidak bisa melakukan hal ini. Terima kasih dan mohon maaf masih banyak yang belum bisa kita lakukan, dan semoga hubungan KBRI dengan rekan-rekan pegiat terus baik dan semakin baik di masa mendatang, dan demi kepentingan para ekspatriat semuanya agar semakin terlindungi dan semakin baik dan nasibnya maupun kehidupannya di Arab Saudi ini. Dan saya yakin dengan bimbingan Bapak Duta Besar Pak Agus Mahfud dan Bapak Wakil Duta Besar Pak Narto, pengalis saya akan lebih baik dari saya. Dan saya juga yakin bahwa rekan-rekan pegiat TKI dan para TKI semua akan terus hubungan baik dengan KBRI, sehingga antara KBRI dan ekspatriat seperti tadi saya sampaikan, seperti ikan dan air, saling mengisi dan saling membutuhkan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Mungkin Pak Dede berkenan untuk difoto bersama dengan kami. Kalau udah karena jangkung di pinggir, yang lebih mudah. Baik, ada yang belum Kang Jamri? Ya, nanti mungkin di foto. Ininya Pak, apa namanya kalau bisa dipegang? Gimana? Oh boleh. Untuk acara sesi foto kepada MWCI-NU kami persilakan Pak Musoli, kemudian dari PKB Pak Zakaria, kemudian dari Aswajada Banjari Pak Khairul Basar, kemudian perwakilan dari Majelis Darut Taufik Pak Selamat. Oh ya, Pak Selamat kami persilakan. Kemudian dari PBBC Badminton. Selanjutnya dari Al Qasim perwakilannya. Mohon diluruskan aja di depan. Nanti kalau nggak bisa langsung sampai melebar sampai ke pinggir. Ya. Nanti di fotonya agak jauh biar keambil. Ya. Oh dari Madiun, ya. Silakan. Baik. Mohon diambil posisinya. Atau Kang Rodet di belakang. Ya. Kawan.
Oke, yang tinggi agak belakang. Kang Nur, pada sebelah sana Kang Nur. Ya. Atau mungkin ada yang mau duduk di depan? Ada. Ya, kita atur aja yang duduk di depan, coba. Yang muda-muda di depan aja, ya. Oke, kita foto. Gus Nik, ya. Saya. Boleh. Oke, silakan difoto. Dan ini sebagai kenang-kenangan bahwa kami para pegiat PKI terus terang sangat merasa dibantu, sangat merasa dilayani, sangat merasa dimanusiakan oleh Bapak Dede beserta staf KBRI yang lain. Terima kasih Pak Dede. Selanjutnya mungkin sudah bisa kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, demikian acara penyerahan apresiasi dan penghargaan dari para pegiat PKI kepada Bapak Pelaksana Fungsi Konsuler dan Ketua Tim Pelayanan Warga atau Citizen Service KBRI Riyadh, Bapak Dede Ahmad Rifai. Kami kembalikan kepada pembawa acara dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Total Mukhtar. Semoga penghargaannya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut dengan acara yang ke-7, yaitu laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Samsul Arifin. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bukan perubahan nama. Tadi di depan disampaikan beliau Al-Ustadz Samsul Arifin, tapi karena kebahagiaan hati beliau dalam rangka halal bihalal forum silaturahmi warga negara Indonesia ini, beliau sampai nggak kuat untuk menyampaikan laporan karena perasaan bahagianya. Jadi kiranya kami untuk mewakilinya. Para bapak, para ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, perkenalan kami untuk mukadimah cukup nepek yang di depan karena mengingat waktu. Adapun kami di sini cuma ingin menyampaikan perihal keuangan di forum silaturahmi warga negara Indonesia ini. Namun sebelumnya kami juga mohon maaf kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang malam ini diwakili oleh Bapak Ahmad Dede Rifai beserta rombongan, para bapak alim ulama, tokoh masyarakat beserta para rekan-rekan ketua LSM Parpol beserta undangan dari Al-Ghazim, Madinah dan Mekah yang kebetulan malam hari ini hadir di acara halal bihalal forum silaturahmi ini. Selanjutnya kami perlu juga menyampaikan
adanya soldo yang dimiliki oleh forum, yaitu soldo awal berjumlah 7.310 real. Adapun sumbangan-sumbangan yang masuk pada malam hari ini, yaitu yang pertama sumbangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh berjumlah 1.500 real. Dari kota pusing-pusing, kota yang tadi muter-muter di depan panjenengan semua, mungkin kalau nanti ada yang belum sempat kelewatan kota dan ingin melihat kota, kota masih tersedia di samping. Dari bapak-bapak berjumlah 300 real, dari ibu-ibu berjumlah 337 real, dan sumbangan dari Bapak Mustaqim Toko Karisma. Beliau adalah salah satu sponsor adanya forum silaturahmi yang aktif, berjumlah 500 real. Selanjutnya dari Kargo Darwasilah yang dipegang oleh Bapak Musoli, beliau juga termasuk donatur rutin dalam forum silaturahmi, berjumlah 300. Para bapak, para ibu hadirin sekalian, adapun jumlah pemasukan malam hari ini berjumlah 2.937, dan perlu kami sampaikan adanya pengeluaran yang ada malam hari ini. Yang pertama yaitu sewa istirahat plus karpet berjumlah 810. Selanjutnya untuk konsumsi malam hari ini berjumlah 1.301. Ini yang satu apa nggak ngerti. Untuk transportasi berjumlah 450. Untuk banner berjumlah 275. Jumlah keseluruhan pengeluaran malam hari ini 2.836 real. Adapun dengan rincian, soldo awal berjumlah 7.310, ditambah pemasukan malam hari ini 2.937, maka jumlah keuangan keseluruhan 10.247 real, dikurangi pengeluaran malam hari ini 2.836, maka sisa soldo yang ada malam hari ini 7.411. Jadi alhamdulillah malam hari ini ada tambahan 101. Amin ya rabbal alamin. Adapun mungkin ada yang berkenan mau jangkepi biar bulat jadi 1.001 dari forum silaturahmi, mengucapkan jazakallah khairan. Karena apa? Forum silaturahmi sesuai misi di depan, yaitu sebagai wadah pemersatu, pengikat di antara LSM yang ada di Riyadh, sekaligus sebagai wadah tolabul ilmi. Maka tidak menutup kemungkinan forum juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu kami mohon untuk saudara-saudara sekalian yang berkenan kiranya untuk menitipkan infaknya kepada forum.
forum senantiasa selalu terbuka untuk menyalurkan amanah panjenengan semua. Apalagi insya Allah nanti Pak Dede sebentar lagi mau pulang ke Jakarta. Siapa tahu, berdoa aja nanti Pak Dede menyampaikan di Jakarta, karena mengingat forum yang begitu aktif tiap bulan untuk menyampaikan hal-hal ke masyarakat luas. Ya siapa tahu nanti terus ada kucuran kan. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya tak lupa forum silaturahmi juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu yang malam hari ini dengan tidak dalam kutip, dalam catatan, beliau sebenarnya sudah berpartisipasi memberikan sumbangan berupa kue atau yang membawa air dan lain-lain. Atas nama forum silaturahmi sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga amalan-amalan yang tidak tercatat ini senantiasa selalu tercatat di sisi Allah dengan catatan hasanah, dan insya Allah Allah dengan membalasnya dengan rezeki yang barokah, kesehatan yang selalu berlimpah, dan insya Allah semuanya akan menjadi amalan-amalan yang baik. Amin. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian yang perlu kami sampaikan uraian tentang soldo yang dimiliki oleh forum silaturahmi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang mulia Bapak Widodo kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas laporan keuangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sadiqi, mita tajma'u wa sufin wa sumak wa qalbi maridun bitta'ammuli wajhak. Wahai kawanku, kapankah kita akan berkumpul lagi saling bertatap mata, sementara hati ini sakit lantaran akan mengenang wajah kalian. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa sekaligus penutup yang diiringi oleh sholawatun ala Nabi dari Al-Banjari. Doa yang akan dipimpin oleh yang mulia Al-Ustaz Muhammad Fadlan, dan sholawatun ala Nabi yang akan disampaikan oleh yang mulia Khairul Bashar. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Namun sebelum doa dimulai, izinkanlah kami selaku pembawa acara mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kata-kata dan sifat kami yang kurang berkenan di hati kalian. Tak ada salam yang lebih baik kecuali salamnya para malaikat kepada penghuni surga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dipanjatkan, sedikit ada yang ketinggalan ingin saya sampaikan. Wabil khusus mohon maaf kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Darut Taufik, wabil khusus lagi ketua dan wakilnya kebetulan sama-sama ada. Pun juga Bapak Haji Musalli beserta Haji Selamat. Kalau saya mengamati tadi saudara ketua, Bapak Ketua Ustaz Abdul Malik rasanya tidak menyebutkan, tidak tertera barangkali di sini. Namun kalau di sana insya Allah ada rangkaian dari masalah terteranya logo Majelis Taklim Darut Taufik. Mohon maaf barangkali ada tertinggal di sini.
namun barangkali bukan berarti kurang bersinergi, sudah dikondisikan dari sejak mungkin kemarin lusa. Hanya saja barangkali mungkin ada kekhilafan yang menempelkan logonya. Untuk itu mohon maaf yang sekali lagi. Yang kedua, kalau tadi Bapak Dede akan kembali ke Indonesia bersama keluarga, ini tidak ketinggalan pula saudara kami Haji Zakaria pun juga beliau selaku perintis dari Forum Silaturahim Warga Indonesia Riyadh. Beliau pun juga akan pulang sebentar lagi, mungkin hitungan hari akan pulang ke Indonesia huruf HI, dan mudah-mudahan sampai di Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dede tadi akan kembali nanti suatu saat. Yang terlebih lagi Bapak Haji Zakaria mungkin 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit, beliau kena sakit serangan jantung, mungkin seperti itu, sesak mungkin serangan jantung. Alhamdulillah mungkin ada sekitar seminggu di rumah sakit, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatannya dengan paripurna. Amin. Khusus Haji Zakaria mohon berdiri agar supaya pendiri atau perintis forum ini diketahui ini akan kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan penggantinya lebih Zakaria yang lebih banyak lagi. Amin. Untuk itu mohon doanya, mohon keikhlasan doanya, mohon doanya untuk Bapak Zakaria dengan Bapak DE. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Terima kasih. Dipersilakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebelum kita sama-sama berdoa, sebelumnya kita sama-sama saling memaafkan, saling mengikhlaskan apabila ada hak-hak saudara kita yang belum kita tunaikan, hendaknya kita tunaikan bersama, dan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا بلاء إلا رفعته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعلمتنا على قضائها ويسرتها ونجاتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. Ya Allah ya Rahman Rahimin, inilah kami ya Allah, hamba-Mu yang lemah ya Allah. Inilah kami ya Allah, orang-orang yang lagi berkumpul mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kasihanilah kami ya Allah.
Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang Islam yang ada di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayah kepada diri kami ya Allah. Turunkan hidayah kepada keluarga kami ya Allah. Turunkan hidayah kepada orang-orang yang ada di kampung kami ya Allah. Turunkan hidayah ya Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah yang ada di seluruh alam. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, lindungilah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Lindungilah orang-orang yang kami tinggalkan ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah sholat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau tuntunlah kami ya Allah, sebagaimana Engkau menuntun kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing para sahabat, para anbiya alaihissalam. Jadikanlah ya Allah kami sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang seluruh ahli keluarganya mengamalkan agama-Mu ya Allah. Ya Rahman Rahimin, begitu juga ya Allah orang-orang yang akan hendak melakukan perjalanan ya Allah, selamatkanlah mereka sampai tujuannya ya Allah. Ya Allah Rahman Rahimin, kami tidak pandai meminta ya Allah. Apa yang diminta oleh Rasul-Mu itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang ditolak oleh baginda Rasulullah SAW itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah yang Rahim, gabungkan kami nanti di akhir ya Allah bersama baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه. أحل الكيان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن هم
سبع مساءات عنا في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول على النبي البري بلا عدل ولا حصر